Halo Sobat Trader semuanya, jumpa lagi di Marlam Channel dalam program podcast Trader. Pada siang kali ini saya bersama narasumber yang tentunya dinanti-nanti Sobat Trader semuanya. Saya sudah mengundang beliau ini sejak lama, namun karena kesibukan beliau dan sarana beliau sekarang baru berkenan hadir di Marlam Channel. Mudah-mudahan tentunya podcast siang kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun di dalam podcast ini, di dalam video ini saya memberikan informasi dan gambaran buat kita semuanya. Saya bukan mengajak untuk mengcopy atau mengikuti atau menjadi follower dari narasumber. Saya memberikan informasi seputar trading, kemudian sistem trading, dan tentunya money management trading, supaya kedepannya Sobat Trader semuanya bisa memahami apa yang disampaikan narasumber, dan tentunya kita memahami layanan-layanan yang serupa yang seperti dimiliki oleh narasumber. Saya akan langsung menghubungi Mas Hendrik. Saya bergabung dengan Mas Hendrik. Halo, selamat sore, selamat siang Mas Hendrik. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Hendrik? Alhamdulillah Pak Marlam, sehat dan tentunya baik-baik saja. Oke. Tetap semangat dong. Semangat ya? Wah, kalau saya semangatnya membara ini Pak Marlam. Oh, bara. Termotivasi dari Pak Marlam gitu loh. Oh, Marlam iya. Yang kata siapa itu? Pak Tua Marlam ya. Pak Tua Marlam, iya. Kali ini saya tidak mau kalah dengan generasi muda. Tetap semangat. Semangat. Oke. Mas Hendrik, terima kasih sudah berkenan hadir di Marlam Channel. Oke. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Tentunya supaya kita ke depannya lebih baik lagi, sehingga hal-hal yang pernah terjadi, yang pernah kita alami sebelumnya tidak terulang kembali, dan tentunya berharap ke depannya kita semakin baik dan tentunya berhasil. Mas Hendrik, sebagian teman-teman trader kemungkinan belum mengenal Mas Hendrik. Silakan memperkenalkan diri, sekarang posisi di kota mana ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Salam hormat, salam kenal dari saya. Nama saya aslinya tuh sebenarnya Henry Yudanto. Oke, baik. Kawannya masih ada ya. Dan lebih dikenal itu sebagai Henry Ceker ya. Nggak tahu kenapa nama Ceker itu lebih hoki, membawa hoki ke saya mungkin ya. Di bisnisnya ya? Iya. Gitu. Oke, lanjut. Saya terjun di dunia trading sebenarnya saya dari tahun 2009 Pak, tapi di 2009 itu 2010 lah. Ya. Mendekati 2010. Cuma waktu itu saya belum paham benar kalau itu trading adalah bisnis. Artinya di dalam dunia trading itu adalah benar-benar real bisnis, dan waktu itu saya jujur aja Pak ya, nggak apa-apa ya. Nah, jujur itu lebih menyenangkan. Saya dulunya adalah seorang penjudi, judi poker, judi togel, judi Oke. Nah, saya tahu dunia trading dari situs-situs itu, dan dulu di M88 situsnya itu. M88. Kalau nggak salah. Oke, baik. Nah, terus saya sempat vakum di 2011 sampai 12 karena ya namanya judi, orang judi itu pasti habis ya, nggak habis banyak. Dan setelah itu saya memulai lagi di 2013 sampai sekarang ini Pak. Oke. Jadi cukup lama juga ya mengenal trading ya? Lama enggaknya sih tergantung dari hasil. Jadi sebenarnya sih trading itu lebih ke hasil ya, kalau saya menilai Pak ya. Mau lama mau enggak, tapi apa yang kita hasilkan dari trading, apa yang kita dapat dari trading. Dan sampai saat ini dari 2013 sampai sekarang di 2021 ini saya 100% jadi seorang trader. Full time trader berarti ya? Full time trader. Full time trader, nggak ada bisnis lain. Adapun bisnis lain saya bangkrut terus Pak. Oke. Jadi hokinya memang di trader ya? Di trading gitu. Di trading ya.
Sudah Oke. mencoba beberapa real bisnis dan ya hasil gitu, cuma nggak sesuai. Misalkan kita modal sekian, terus nominal hasilnya itu cuma sedikit sekali gitu loh, nggak sesuai dengan modal dan waktu kita untuk menunggu whole waktu kita berbisnis itu. Oke, Saya baik. bisa menyimpulkan untuk 100% bisnis trading ini karena saya sudah merasakan dan saya sudah menikmati sampai saat ini apa yang saya nikmati semuanya ya dari trading. Oke. Tentu Mas Hendrik nanti bisa sharing-sharing kepada teman-teman semuanya Boleh, boleh, nanti boleh. setelah kita bahas tentang yang paling hangat ini. Ini yang paling hot dari Mas Hendrik ini tentunya fenomenal ini. Sebelumnya ya, kita tentunya akan membahas nih tentang broker yang tidak membayar dari hasil bisnisnya Mas Hendrik ini. Bagaimana Oke. kelanjutannya? Oh, jadi begini, Pak. Eh, Oke lah, kita buka-bukaan aja. Iya, Rata-rata broker itu bandar. ya, oke. Cuma kan begini, 100% nggak dia bandar. Kan gitu. Oh ya, oke. Dan sepengetahuan saya adalah bagaimana broker ini, bagaimana keuntungan broker yang didapat di situ. Tentunya kita apa namanya, spread lah ya. Cash flow-nya. Kita tahu bahwa yang didapat broker ini simpelnya maksudnya lebih In mudahnya out-nya imbang gitu ya. lebih mudahnya itu spread lah ya. Iya, Spread keuntungan broker, selisih harga jual dan beli. Broker ini kan sebagai perantara, ya perantara. agen. Ah, ya. Nah, tapi kenapa apa namanya ketika kita berlangganan di salah satu broker itu dan ternyata gimana ya, kita sudah berlangganan dengan kita Menjadi diarahkan. klien setia, ya gitu. Ya itu loh, karena kan saya orangnya setia Pak gitu loh. Iya, menggunakan layanannya setia dan banyak yang masuk dananya. Iya. Tentunya Namun, begini Pak, mm, tentunya sebelum kita join di salah satu apa namanya perusahaan layanan, ya, broker, tentunya mereka kasih penawaran. ya benar, Dengan penawaran dan perbandingan dari beberapa company-company yang sudah ada di Indonesia. Nah, ya, dari saingnya lah penawaran itu, gampangnya. dia merayu saya sampai hati saya terpincut untuk join di situ. Oke, jatuh cinta ceritanya. Nah iya dong, Pak Marlam kalau lagi sama istri kan dulunya gimana berjuangnya, gimana Iya, caranya saya harus benar, dapetin benar. kan gitu. Oke, Nah, paham, akhirnya Pak. saya masuk di situ. Nah, yang permasalahan pertama yang awal kemarin itu saya Ya. mempermasalahkan tentang begini. Jadi biar ada pondasi nanti tidak ada yang salah paham. Salam paham, benar. Oke, Jadi saya kasih penjelasan awal nih, Pak. selain di videonya Mas Hendrik, jadi sobat trader semuanya, Mas Hendrik ini juga YouTuber. Jadi nanti bisa subscribe Hendrik Ceker dari beliau lebih duluan jaya daripada Marlam Channel. Jadi nanti Walah, silakan sobat enggak. trader semuanya subscribe Hendrik Ceker supaya mendapatkan informasi-informasi trading. Nah, silakan dilanjut, Mas. Oke, saya akan kasih gambaran supaya kita dalam berbicara ini ada pondasi, ada dasarnya, Benar. supaya mereka yang komen dan komplain ini tidak hanya langsung menuduh Ngejudge, ataupun ya. dia tidak langsung mengejas begini. Ya, Oke, saya tanya dulu kepada Pak Marlam. ya, Pak Marlam ini punya toko, Ya. punya counter HP, ya, benar nggak? ya. Misalnya begitu. Pak Marlam ini punya counter HP. Terus counter HP ini kita samakan Pak Marlam ini sebagai trader. Saya tradernya, penjualnya, tradernya yang menjual. Trader. Aktivitas Pak Marlam sebagai trader ini sama halnya Pak Marlam itu mempunyai satu buah toko counter HP. Ya, Counter HP mereknya Oppo. Nggak usah pakai merek lah. oke. Counter HP. Ya, counter HP gitu aja ya. Berarti ketika Pak Marlam membuka satu buah counter dengan nama counter HP Marlam, Ya, apakah Pak Marlam hanya jualan HP? Pertanyaan saya ke Pak Marlam. tentunya saat ini bisa jualan memori, aksesoris, Memori, macam-macam lah. Termasuk aksesoris ya.
Ya, Oke. besok. Oke. Nah, setelah Pak Marlam jualan aksesoris, sekarang kita bahas di trader. Pak Marlam sebagai seorang trader. Ya, Nah, di dalam trader atau kita sebagai trading, kita melakukan trading itu ya, menggunakan satu buah company perusahaan. Dan rata-rata di Indonesia ini 80% menggunakan regulasi luar negeri yang tidak ada regulasi di Indonesia. ya. Dengan mudahnya kita bisa menjalin kerjasama dengan salah satu broker tersebut tanpa harus melamar, tanpa harus tunjukkan apapun dan lain-lain. Baik. Contoh, Pak Marlam sebagai IB. Ya, Oke. Berarti benar ya, Pak Marlam trader tapi tidak cuma trader. benar. Pak Marlam buka counter HP, nggak cuma jualan HP. Tentu. Oke. Terus masih banyak sekali tentunya di dalam dunia trading yang bisa kita jadikan bisnis. Kita jadi edukator, kita jadi penyedia layanan sinyal. Ya, Pak Marlam punya counter HP kok jualannya ada beras. Orang bully Pak Marlam. Wah, lucu. Pak Marlam kok jualan HP, kok jualan beras, jualan permen, jualan aqua. Gimana itu? Wah, Ya, gini. Ya kan nggak masalah toh, Pak? ya, nggak masalah. Masalah nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, terus lanjut di permasalahan tentang broker. Dari pengertian saya tadi, saya ada penawaran namanya untuk menjadi independent broker di Indonesia. Oke, saya bawa di salah satu company tadi. Atau boleh saya sebut nama company-nya? Ya, yang penting itu ada datanya, Mas Hendrik istilahnya punya data. Kalau misalnya katakanlah jadi masalah, yang penting kan kita punya data. Tapi kalau Mas Hendrik katakanlah tidak mau sebut merek juga nggak masalah. Yang penting itu fakta. Jadi tidak cuma menyampaikan omong doang atau jual ludah istilahnya gitu. Yang penting punya fakta dan fakta itu benar. Oke, jadi ada salah satu company itu ngasih penawaran saya untuk mengembangkan salah satu company tersebut di Indonesia. Nah, dengan iming-iming jika Anda mendapatkan sekian klien, Anda akan mendapatkan komisi sekian US, sekian klien sekian US, sekian klien sekian US. Setelah itu saya dapatkan semua dan itu melebihi target dan saya harusnya mendapatkan hak saya, upah, artinya saya mendapatkan gaji dari dia. Dan itu tentunya kenaikannya sangat drastis, lebih dari 300%, Pak. Yang awalnya saya tidak aktif di salah satu company tersebut, hanya 2-3, dan itu sampai ratusan klien yang join, dan per hari pun itu pencapaian lot juga ratusan lot, yang saya dapat 100, 120, 100 lebih lah. Tentunya luar biasa ini. Ya, gitu. Setelah itu tercapai, mereka menuduh saya yaitu melakukan generate lot. Oke, oh ini ya oke. Oke, Nah, kita sebut aja ya. Ini karena sudah spesifik, sebut aja perusahaan ini OT gitu aja ya. Iya, OT ya. Oke. OT Efek gitu aja ya. OTFX. Ya, oke. Jadi oke, Pak. Oke, saat itu Mas Hendrik memang benar-benar ditawari oleh perusahaan OT Efek ini untuk menjadi suatu partner yang tidak biasa. Intinya lebih spesifik, lebih VIP gitu. Ya, kalau saya menilai dari saya sendiri sih, saya belum bisa mengatakan kalau saya ini spesifik dan lebih spesifik ke VIP ataupun special partner gitu, Pak ya. Karena mereka yang menilai sendiri. Karena saya selalu merasa saya ini apa gitu loh, masih kurang, belum ada. Oke, baik. Nah, jadi setelah mereka menuduh saya melakukan generate lot, gitu ya, itu komisi saya di cancel dan beberapa klien saya juga dihapus, ditinggalin hanya beberapa klien, dan komisi saya akhirnya akan dibayar seminggu sekali pada setiap hari Senin. Dan ternyata komisi hanya dibayar sekali itu juga, minggu pertama itu juga, tapi tidak full. Artinya dia hanya membayar beberapa, lebih dari 50% hak saya. Nah, minggu keduanya sampai sekarang link saya dihapus.
Saya bisa buktikan. Oke. Link saya dihapus. Dan klien-klien saya dibuang semua di situ. Nah, yang lucunya lagi Pak Marlam, Iya. Generate lot itu bisa dikatakan klien ini melakukan transaksi di MT4 dan lotnya besar ya. Dan komisi dari spread itu lebih besar komisi dan lotnya besar, dalam satu hari bisa mencapai sekian lot mungkin ya. Mungkin seperti itu. Nah, terus paham. Setelah itu terjadi, pertanyaan saya ke mereka adalah, mereka itu tidak trading di MT4. Oke. Dia Jadi alasannya pertama menuduh Mas Hendrik ini dan kliennya trading di MetaTrader 4, melakukan general lot di MT4 awalnya. Enggak, maksudnya enggak di MT4 Pak. Maksudnya dia melakukan trading, klien ini melakukan trading dengan kecurangan, yaitu melakukan general lot. Tapi tidak ada kata-kata MT4. Nah, padahal kalau klien ini, dia kan bilang bahwa klien ini trading. Padahal klien ini kan copy trade, gitu loh Pak. Kalau dia mengcopy transaksi, ya, kalau dia mengcopy transaksi, apakah dia trading? Dia yang entry kan tidak. Sedangkan aplikasi sedangkan layanan CT yang dia beri, yang dikasih ke saya, itu menggunakan aplikasi copy trade, tidak MT4. MT4 klien masih bisa melakukan entry. Baik, paham. Nah, terus setelah itu profit saya memang waktu itu saya sempat modal $27, waktu itu sempat jadi 1.700 US dollar. 27 dolar. Iya. 2.700 atau 27 dolar. 27 dolar. Ya, jadi 1.700 berapa? Sekian ya. Terus akhirnya kan dari situ setelah itu nama copy trade saya ini dihapus, Pak. Nama copy trade dihapus dengan alasan bahwasanya nama CT tersebut mirip dengan nama CT-CT sebelumnya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Marlam bahwasanya di broker OT itu, OTFX itu ya, itu ketika kita melakukan atau membuat nama akun CT, ya, membuat nama akun CT pada saat pertama itu ketika ada kesamaan nama itu ditolak. Ya, setahu saya yang saya miliki seperti itu. Ditolak. Ya. Nah, yang saya gunakan ini broker yang saya gunakan ya, bukan yang OTFX ya, tapi yang broker saya gunakan ketika saya membuat nama misalnya Marlam gitu. Ternyata Marlam ini sudah digunakan trader lain, maka ini tidak bisa digunakan. Ya, lanjut lagi. Berarti saat itu Mas Hendrik masih bisa membuat nama CT ini. Clear ya, sudah sampai di sini. Ya. Tapi kenapa setelah itu berjalan dan hasilnya dalam kurang lebih 1 bulan itu kita konsisten profit, walaupun pada akhirnya kita MC. Nah, MC. Saya MC ya. MC. Ini nanti ada penjelasannya, Pak. Iya. Nanti kita sekaligus juga memperjelas juga kenapa terjadinya MC ini. Tentunya Mas Hendrik lebih tahu apa yang terjadi. Oke, kita bahas di broker OT ini. Ya. OTFX ini. Oke, setelah nama saya CT diganti, saya pancing. Saya pancing untuk live chat ke CS, Customer Support. Bisa nggak ganti nama master CT saya? Maaf Pak, tidak bisa kalau sudah terbuat, kalau sudah nama CT-nya dibuat hanya sekali. Oke, nggak bisa. Masa nggak bisa? Perasaan bisa kan gitu. Maaf Pak, tidak bisa. Tetap bilang seperti itu. Dan akhirnya saya ngomong kan, tapi kenapa nama CT saya kok berubah? Berubah. Terus
mereka katanya sampaikan ke manajer nanti begini, sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Oke. Setelah itu yang saya sesali bahwasanya waktu itu kenapa kok dia merubah nama CT saya itu setelah follower saya banyak dan pencapaian lot saya juga banyak, pas profit juga sekian %. Itu kenapa mereka melakukan semuanya, menuduh generate lot, merubah nama CT. Nah, yang paling kecewa lagi saya waktu itu leverage saya dirubah. Oke. Nah, Gini, jadi ya oke. Dirubah. Dirubahnya ini mendadak atau sesuai dengan aturan atau syarat yang sudah kita tanda tangani atau ketika kita pahami setiap broker mempunyai aturan itu. Bagaimana Mas Hendrik ceritakan hal ini? Karena saya mendapat informasi ini di sosial media bahwa leverage itu bisa berubah otomatis ketika mencapai balan atau equity tertentu, dan itu memang berlaku untuk semua broker. Memang untuk angkanya atau nilainya memang berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini bagaimana Mas Hendrik menceritakan tentang penggantian leverage yang istilahnya semena-mena, dalam tanda kutip menurut Mas Hendrik Ceker. Silakan. Oke, jadi begini Pak. Oke, jadi broker itu punya wewenang dan aturan berdasarkan agreement di saat kita membuat account, ya. Ya. Ketika begini. Oke, saya paham. Dan rata-rata memang seperti itu. Rata-rata memang seperti itu. Nah, tapi yang anehnya itu leverage saya itu berubah ketika saya melakukan transaksi, Pak. Di saat saya running transaksi, di saat saya floating, dan saya tidak bisa melakukan averaging, di situ kan saya pakai sistem itu entry signal saya buy, ya ketika dia turun saya buy, turun buy dengan batasan-batasan tersebut. Nah, ketika harga nanti balik di titik entry pertama atau entry kedua ataupun entry di 3. Jadi gini contoh Pak. Ini bisa di tangan saya nggak? Ya, nanti oke. Gambarannya aja. Gambarannya gimana? Nah, contoh ini nih. Oke, sebentar. Oke, silakan. Nah, ini saya entry buy. Ya. Harga turun. Buy lagi. Saya buy. Dengan batasan-batasan tertentu di situ. Ya. Nah, ketika harga ini balik, paling nggak ke entry yang kedua, ini saya clear otomatis, saya clear Pak. Akumulasi sudah profit. Oke. Nah, tapi karena leverage saya diganti menjadi 1/100, saya tidak bisa melakukan open entry yang bawah. Ya, sesuai strategi. Nah, dan free margin saya minus. Free margin minus, ya memang otomatis, minus otomatis. Ya, karena minus. leverage-nya kecil, otomatis minus. Terus yang kedua, saya sebelum melakukan trading di broker OTFX. Oke, maaf, sebentar Mas Hendrik. Ini biar tidak jadi gosip baru. Di tempat Mas Hendrik ini saat ini mati lampu, bener nggak? Iya, makanya panas. Oke. Jadi ini kemeringet ini bukan karena ketakutan ya? Wah, enggak, ngapain saya takut, Pak? Ini nih, ya, biasanya namanya netizen itu ada saja yang bisa dibahas gitu loh. Ini pada rame nih, ya. Oke, ini kepanasan semua ini. Iya. Oke, sobat trader, jadi ini Mas Hendrik posisi di base camp atau di kantornya Mas Hendrik, dan ada beberapa trader dari luar kota tentunya. Jadi saat ini di tempatnya Mas Hendrik ini mati lampu dan kondisinya otomatis panas karena AC-nya tidak nyala. Oke. Jadi ini saya jelaskan sebelum nanti netizen yang maaf bener ini menilai yang enggak gitu, Mas Hendrik. Enggak apa-apa, Pak. Kita bisa besar. Jadi begini, Pak. Iya. Ketika kita dihajar oleh netizen yang tidak bertanggung jawab dan hanya dia taunya keluar dari rumah ke halaman rumahnya, ya. Dan dia tidak pernah keluar lebih dari halaman rumahnya, gitu loh. Iya. Ya.
itulah yang membangun kita, yang menjadikan kita. Tergantung kita ini kaca atau baja, gitu aja. Ya, Kalau oke. kaca ya pecah. Nyatanya Ya. saya dari sekian tahun, Pak Maram juga tahu sendiri, saya Iya, dulu di paham, paham, paham. broker kesayangan yaitu di ABS ya. Iya. Wah, luar biasa itu ABS itu mantap itu. Ini nggak ada kerjasama loh ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal video, Ya. kebetulan saya ketemu Mas Hendrik ini sudah cukup lama, jadi ini tidak ada kerjasama apapun. Saya tidak menginginkan teman-teman follow Mas Hendrik. Nah, semua aktivitas mengikuti Mas Hendrik, follow Mas Hendrik atau mengcopy layanan Mas Hendrik itu hak semua orang. Jadi masing-masing menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi bukan karena saya, bukan ajakan saya. Masalah EBS karena saya sudah pernah ketemu beberapa kali di acara EBS karena Mas Hendrik ini dulunya sebelum jatuh cinta dengan perusahaan yang lainnya, kebetulan sama-sama di EBS dan sering ketemu di acara VIP EBS. Oke, kita lanjut. Jadi tadi di leverage, bahwa leverage-nya diganti, kemudian diganti saat open posisi. Posisi. Open posisi. Seharusnya, menurut Mas Hendrik, harusnya bagaimana? Ya harusnya sebelum dia merubah itu di saat saya free tidak ada Open. transaksi, itu harus berubah. Berubahnya harus turun dari beberapa hari sebelumnya. Oke. Apakah sebelum open posisi ini untuk equity atau balance sudah mencapai nilai yang untuk merubah leverage itu atau belum? Gini Pak, saya modal 2.500 dan profit saya 14.000 US dollar. Oh, ini beda dengan yang 27 sampai 17 tadi, beda lagi ya? Beda. Sekarang 27 menjadi 2.500 kok 2.000. Iya, 2.500. Profitnya 14 ribuan. 14.000. Nah, menurut keterangan biasanya kan 10.000 ya Pak ya? Iya, enggak. Kalau yang lainnya 20.000. Namun kalau saya baca di aturan di broker yang bikin jatuh cinta Mas Hendrik ini 10.000. Seharusnya kalau sudah 14.000 dan posisi di sini clear posisi dan tidak open, otomatis saat ini sudah berubah. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi, jadi setelah leverage di situ diganti, harga kan balik ke entry pertama. Ya. Nah, entry pertama dan di situ ya mungkin itu juga mungkin juga kesalahan saya, harusnya saya cut loss di situ. Cuma saya masih beranggapan bahwasanya harga ini masih akan koreksi lagi dan saya akan mendapatkan profit tentunya. Nah, ternyata harga itu turun Pak. Turun dan saya panik, akhirnya saya biarkan saja. Dan di situ tiba-tiba auto cut. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, kenapa saldo saya sudah di atas 10.000, minggu-minggu yang lalu mereka tidak merubah? Nah, ini yang harus dikritisi. Kalau ini ada datanya, ini yang perlu dikritisi. Karena yang pernah saya baca ya, karena saya nggak ada akun, yang pernah saya baca itu bisa berubah ke 1:200 atau 100 ya, saya nggak tahu persis. Ini di angka 10.000. Saat itu berarti sebelum open yang mengakibatkan tutup semua posisi ini sudah mencapai 10.000. Ya sudah, malah 12 ribuan itu Pak, 13 ribuan kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya. Iya, makanya kan, ya sudahlah gitu kan. Terus tiba-tiba ada pemberitahuan email bahwasanya begini, leverage Anda dirubah. Email itu masuk, ada pemberian itu masuk setelah kita komplain. Oke, baik. Nah, terus katanya membahayakan, terus dituduh membahayakan itu dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Pak. Pak Marlam, ini ada dua pilihan, dikasih uang 1.000 sama 100 rupiah untuk belanja. Iya.
Pak Malam pilih uang berapa untuk belanja? Untuk belanja? Padahal itu wajib dikasih gitu loh. 1.000 sama 100. Panas kok ya. Pak Marlam, ini tamu dari Jakarta nih, kepanasan nih. Oke, oke. Oke, salam kenal untuk teman-teman trader yang ada di sana. Ya, salam kenal. Oh, itu dari Sukses buat teman-teman yang ada di sana ya. Ya, sip. Waduh, keringatnya ngucur ya, Pak. Oke, ya. Oke, sobat trader semuanya, saat ini saya bersama Mas Hendrik Ceker yang tentunya dinanti-nanti semuanya. Jadi sebelum mengupas tuntas tentang cash management dan BOC atau Base on Candle, nanti saya akan mengupas sebenarnya itu apa yang dialami Mas Hendrik sehingga Mas Hendrik ini viral dan dan tentunya ini menghebohkan, namun yang menghajar juga banyak gitu loh. Nah, ternyata dari diskusi ini bahwa sebenarnya yang menghajar ini kalau mengalami ini juga nangis juga gitu loh. Karena mendengar cerita atau penyampaian Mas Hendrik ini bahwa equity yang dimiliki Mas Hendrik sebelum terjadi ini sudah 12 ribuan, otomatis sudah melampaui penggantian otomatis leverage. Seharusnya kalau itu otomatis maka sudah berganti secara otomatis. Namun ternyata menurut Mas Hendrik bergantinya saat punya posisi dan saat kritis. Benar seperti itu Mas Hendrik ya? Iya, iya benar. Oke, baik. Jadi setelah itu sudah otomatis stop out ya? Ya. Baik. Terus apa yang Mas Hendrik lakukan terhadap partner yang membuat jatuh cinta ini? Ya, saya tentunya komplain dong, Pak. Dan Ya. komplain pun saya tidak didengar. Komplain pun tidak didengar. Terus saya membuat video di YouTube, bahkan itu sempat jadi perbincangan di situ. Ya, perhatian banyak trader. Terus mereka bilang ke saya, tolong hapus video Anda di YouTube yang intinya menjatuhkan ataupun menjelekkan salah satu yang mengakibatkan namanya jadi ya nama baik company gitu. Namanya, ya. Komisi Anda akan saya bayar. Oke. Semua komisi akan dibayar? Nggak tahu, dia nggak bilang semua. Oke, baik. Dan akhirnya setelah itu nggak saya hapus. Nah, pertanyaan saya lagi Pak Marlam, sebelum saya melakukan trading di salah satu broker itu OTFX gitu, nah itu sebelumnya saya juga menggunakan dana besar, bahkan kalau dirupiahkan tuh 500-an juta ya. Oke, Mas Hendrik, kalau bisa geser ke kanan Pak, Mas, biar biar videonya, nah seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya juga saya menggunakan dana kalau dirupiahkan kurang lebih 0,5 miliar atau 500 juta waktu itu. Cuma tidak ada masalah, tidak ada problem tentang leverage dan itu beberapa bulan juga di. Itu loh. Makanya kan saya bingung gitu. Kenapa? Apakah ini di saat saya profit seperti itu atau gimana kan gitu? Oke, jadi sebelum kejadian ini Mas Hendrik ini termasuk trader investor di situ yang dananya lebih dari yang sekarang yang terjadi ini? Lebih, ya benar. Dan saat itu nggak ada masalah? Nggak ada. Oke, baik. Mungkin karena saya waktu itu minus ya. Oke. Oke, baik. Nah, jadi lucu gitu loh Pak. Kenapa kok bisa digitukan gitu. Terus setelah itu malamnya setelah kejadian leverage saya diganti, saya deposit lagi dengan nominal berapa dolar itu ya, 3.000 kalau nggak salah, 3.000 US. Aduh, udah tak hapus sih karena saking bencinya, ada historinya di sini. Iya. Udah tak hapus itu. Dan saya profit 100%, langsung saya WD. Profit lebih dari 100% saya WD, nominalnya 100 juta berapa. Yang pernah saya upload di Facebook itu. Dan ternyata alhasil WD saya dicicil gitu.
Oke, oke, baik, baik. Ya, maaf Saya ya, WD saya di, ikut ketawa karena penderitaan Mas Hendrik ini bertubi-tubi. Jadi setelah diganti leverage, trading profit lagi, WD-nya juga dicicil. Nah, ini tentunya sepertinya terus sadis banget terhadap Mas Hendrik ya. dari Hmm, kejadian itu, Pak, ya, psikologis saya ini sangat kacau, tentunya emosi pasti, Pak ya. oke. Emosi pasti dan transaksi saya semua amburadul. Nah, itulah kenapa salah satu penyebab MC saya di situ sampai saya overload, saya jengkel, saya hajar. Nah, salah satunya faktornya di broker OTFX ini seperti itu. Oke, Dan baik. itu tentunya ada sebabnya, sehingga psikologi saya ini rusak. Baik, Kita nggak baik, baik. bisa sebagai trader itu emosi dan kita harus menaklukkan market, ini harus saya buy, ini harus naik, dan saya sell harus turun dengan lot segini, segini, segini. Kita jangan bermimpi sampai ke situ. Oke, tentunya ini semuanya nanti bisa di-sharing kepada teman-teman Iya, semuanya. Ketika dan kita ternyata kacau, tentunya lebih baik tidak trading. Apa seperti itu, Mas Hendrik? iya, benar. Dan ternyata itu semua saya lakukan sehingga mengakibatkan kerugian untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Cuma begini Oke. Pak Marlan, di Ya, dalam copy trade yang saya jalankan, program yang saya jalankan, itu tidak ada saya mengajak mereka untuk join copy trade dan kita harus paham betul bahwasanya apa sih copy trade itu gitu. oke, baik. Jadi misalkan begini, Pak Marlam itu sedang menghadapi ujian di sekolah. Ya, Tapi ada salah satu murid yang sangat cerdas sekali dan pinter dia mm-mm. untuk di proses belajar keseharian mereka. Ya, Nah, ketika ujian berlangsung, Pak Marlam ini mencontek ke salah satu murid yang pinter tadi, gitu kan? Nah, ya. ternyata setelah Pak Marlam nyontek, gitu kan, hasilnya nggak sesuai. Pak Marlam marah dengan si Orang anak yang itu pintar tadi. tadi. Ya, gitu. Oke, baik, baik, baik. Oke, oke, baik. Oke, Dan nanti kita layanan, akan bahas tentang copy trade, kemudian kita akan bahas tentang cash management, BOC, dan lain sebagainya. Jadi, untuk bahasan yang perjalanan Mas Hendrik sampai terjadi sesuatu ini kita akhiri. Jadi masalahnya di video ini sudah clear. Jadi Mas Hendrik tadi menjelaskan bagaimana terjadinya cut atau stop out karena penggantian leverage, dan penggantian leverage itu tidak terjadi otomatis sebelum open posisi, padahal dananya menurut informasi yang disampaikan Mas Hendrik itu sudah memenuhi sebenarnya kalau mau otomatis. Nah, itu kemudian mengakibatkan tradingnya jadi tidak sesuai dengan strategi yang selama ini digunakan. Seandainya ini udah terjadi, tapi seandainya saat itu leverage-nya tidak diganti sesuai running harga yang saat ini, kira-kira apakah tetap selamat atau tetap stop out, Mas Hendrik Jagger? tentunya selamat Pak. Kenapa saya bilang selamat? Karena saya bisa melakukan averaging. Mm-hmm. Misal nih saya entry 1, 2 misalnya. Nomor 1 Ya, sama nomor 2. Nah, nomor 1 sama nomor 2 ini sudah tidak bisa lagi melakukan transaksi lagi ke nomor 3 dan nomor 4. oke. Nah, ketika saat itu kalau leverage saya tidak dirubah, saya dapat nomor 3 dan nomor 4 sehingga sempat harga itu balik ke titik nomor 1. Ke titik nomor Oh, 2 pun sudah saya clear out. oke. Jadi harga saat itu ya yang sudah terjadi harga itu sesuai dengan strategi trading Mas Hendry Checker. Sesuai, Pak. Oh, Dan itu tapi yang Mas Hendry Checker tidak bisa melakukan open posisi karena leverage-nya ya, berubah. tidak bisa. Orang Oke, Fibonacci-nya minus, baik, baik. mana Uh, ada jadi harganya turun kalau Mas Hendrik saat itu bisa open posisi lagi 3, saat kira-kira sampai open 3, 4 atau 5 harga yang terjadi. 3, 4 atau 5. Oh, maksudnya berapa Yang lagi? ya harga yang kemarin Mas Hendrik saat open itu, kira-kira kalau leverage-nya tidak diganti, open posisi Mas Hendrik bisa sampai 5 atau hanya sampai 4 sesuai harga yang ada saat itu, yang sudah terjadi Bisa itu. bisa banyak, Pak, lebih dari 5, 4. Itu tadi hanya Oke. contoh gitu loh. Jadi saya entry Oke. posisi nomor 1, nomor 2, masa saya mau menjelaskan 1 sampai 5 sampai 10 kan enggak. Gitu. Hanya gambaran Oke. saja. Gitu. Bisa Oke, lebih baik. banyak lagi entry-nya gitu. Oke, baik, baik.
Dan harganya saat itu bisa sesuai strategi, naik sesuai strategi yang kejemput. Dan ternyata keesokan harinya itu harga berbalik ke titik awal saya entry. Bahkan kalau bentar saya lihat dulu. Sekarang dilihat itu harganya malah lewat Pak, lewat banyak. Cuma kan kena stop out itu saya. Oke, baik. Ini stop out kan karena kondisinya diganti leverage-nya, jadi margin levelnya berkurang banyak, tidak bisa open posisi. Waktu itu saya buy GBP US dollar. Oh, banyak saya dapetin kalau ini. GO ya? Iya. Baik. Jadi kita tentunya sharing di Marlam Channel ini berdasarkan buy data, jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang berkomentar bahwa Marlam Channel memberikan informasi yang tidak akurat. Jadi saya mencoba mencari informasi seakurat mungkin tentang informasi-informasi dari Mas Hendrik ini. Bukan maksud untuk menjelekkan apapun, tapi ini untuk pengalaman supaya teman-teman kedepannya tidak mengalami hal seperti Mas Hendrik ini. Kalau masalah strategi trading, masalah money management tentunya sesuai dengan strategi masing-masing. Yang penting ketika menggunakan strategi tersebut tidak terhalang dengan kondisi aturan broker tersebut sehingga tidak mengalami hal buruk seperti Mas Hendrik Ceker. Oke Mas Hendrik Ceker, apa bisa dilanjut? Boleh lanjut. Oke, baik. Jadi untuk data open posisinya GU ya. Iya. Nanti bisa disampaikan untuk informasi ini. Jadi Mas Hendrik Ceker nanti open di posisi mana, di GU di mana, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Saya akan membahas tentang cash management dan POC. Nah, ini tentunya berhubungan antara cash management dan POC. Jadi masalah apa yang terjadi sudah cukup clear. Jadi memang kita sebagai trader harus hati-hati karena bagaimanapun tentu broker bisa bertindak sesuai aturan yang dimilikinya. Jadi kita kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Mas Hendrik Ceker terkenal dengan POC. Apa itu dengan POC? Oke, baik. Jadi kita mulai ya. Mungkin orang tuh malah nggak ada palingnya, penasaran. Nggak ada kayaknya ya. Apa POC kan gitu. Lebih banyak yang lebih keren ya, lagi. Tentunya penasaran karena POC itu kan masuk juga di gosip-gosip juga gitu loh. POC gitu, POC Hendrik Ceker gitu.